Wah, COVID-19 sudah semakin banyak, tiap hari terus meningkat. Kalau kita lihat berita tiap hari, pasti yang dibahas tentang COVID-19. Yuk kita bahas tentang COVID-19, apa sih yang dimaksud dengan COVID-19 itu? Coronavirus adalah virus yang terdapat pada mamalia dan burung. Pertama kali ditemukan pada tahun 1930-an. Coronavirus pada manusia menyebabkan infeksi saluran pernapasan seperti flu untuk yang kasus ringan, dan kasus yang berat itu seperti SARS pada tahun 2003, kemudian human coronavirus 2004 sampai tahun 2005, MERS pada tahun 2012, dan yang terakhir saat ini adalah COVID-19 dari 2019 sampai dengan saat ini 2020. 70% ciri-ciri dari coronavirus ini mirip dengan SARS, sehingga WHO memberikan nama pada penyakit ini adalah SARS-CoV-2 atau SARS coronavirus 2. Mengapa disebut corona? Ciri-ciri dari virus ini adalah memiliki mahkota di sekitar permukaan virus. Jika dilihat ini menggunakan mikroskop elektron, penampilan virus ini hampir mengingatkan pada mahkota corona dari matahari. Berdasarkan report pertama WHO tanggal 21 Januari 2020, di dalam report tersebut WHO melaporkan kejadian sejak tanggal 31 Desember sampai dengan 20 Januari 2020. Tanggal 31 Desember, Cina memberitahukan bahwa ada kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Jumlah pasien di Cina terus bertambah. Pemerintah Cina mengidentifikasi adanya virus yang baru dari coronavirus. Pandemi adalah wabah kasus baru yang menyebar di banyak wilayah, misalnya antar benua atau di seluruh dunia, dan terjadi penularan baik itu dari hewan ke manusia atau dari manusia ke manusia. COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi, yaitu wabah penyakit secara global, dibandingkan coronavirus jenis lainnya yaitu SARS dan MERS. Jumlah kasus yang dikonfirmasi mengalami COVID-19 di sini adalah lebih dari 700.000 kasus, namun memiliki tingkat fatalitas kasus yang lebih rendah dibandingkan SARS dan MERS. Gejala yang umum ditimbulkan oleh COVID-19 ini adalah demam dan batuk kering. Inilah yang disebut sebagai pandemi, bahwa COVID-19 ini telah menyebar hampir di seluruh wilayah di dunia. Berdasarkan data dari WHO, dapat terlihat bahwa COVID-19 saat ini paling banyak terjadi di Amerika Serikat. Ini merupakan laporan WHO atau data yang didapatkan dari WHO pada tanggal 6 April 2020. WHO juga membuat laporan sesuai dengan regionnya, yaitu tertinggi di region Eropa dengan kasus yang dikonfirmasi lebih dari 600.000 kasus COVID-19. Disusul berikutnya adalah wilayah Amerika, Western Pacific, dan Eastern Mediterranean, kemudian Asia Tenggara, dan Afrika. Informasi lengkapnya bisa dibuka di web WHO. Setiap harinya ada update laporan terbaru. Sampai dengan hari ini sudah ada lebih dari 70 laporan tentang pandemi COVID-19 yang dilaporkan sejak tanggal 21 Januari 2020. Lalu bagaimana dengan COVID-19 yang ada di Indonesia? Ayo kita bahas. COVID-19 di Indonesia tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Gorontalo dan Nusa Tenggara Timur. Ini adalah data yang dikumpulkan pada tanggal 6 April 2020. Provinsi dengan jumlah kasus tertinggi di Indonesia yaitu DKI Jakarta. Adapun wilayah dengan transmisi lokal di Indonesia yaitu ada di
DKI Jakarta, Jawa Barat yaitu di Bogor, Karawang, Bekasi, Bandung, dan Depok, Jawa Tengah di Surabaya, Jawa Timur di Kediri, Malang, Sidoarjo, Magetan, dan Surabaya, Banten di Tangerang dan Tangerang Selatan, Bali di Buleleng, Kalimantan Barat di Pontianak, Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Kalimantan Timur di Balikpapan, Sulawesi Selatan di Makassar, dan Sulawesi Tenggara di Kendari. Ini data per tanggal 6 April 2020. Nah, di mana kita bisa mendapatkan update informasi tentang COVID-19? Kita bisa kunjungi situs resmi dari WHO, www.who.int. Kemudian bisa juga melihat dari sumber lain yang terpercaya dari pemerintah, yaitu www.infeksiimerging.kemkes.go.id, kemudian www.covid19.kemkes.go.id, dan www.covid19.go.id, dan situs yang lainnya, serta sumber media cetak dan elektronik nasional yang terpercaya. Negara yang baik dalam situasi saat ini, kita harus benar-benar menyaring informasi dengan baik, mencari informasi dari sumber yang terpercaya untuk menghindari termakannya berita-berita palsu. Semoga kita selalu sehat. Mendapatkan informasi terkini terkait COVID-19, maka kita dapat mengunjungi situs resmi contohnya seperti WHO dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita dapat membuka situs ini, kemudian tampilannya akan seperti ini. Di dalam halaman web WHO ini sudah mencantumkan informasi-informasi tentang COVID sehingga mudah untuk dijumpai oleh pembaca. Kita dapat melihat, jika ingin melihat situasi terkini dari COVID-19 secara global, maka dapat diklik pada link ini dan tampilannya akan seperti ini. Sudah ada lebih dari 70 laporan WHO setiap harinya yang diupdate dalam situs ini. Ini adalah report yang terakhir, yaitu report ke-80. Jika ingin membuka, maka dapat mengklik link tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah laporan ke-80 dari WHO. Di dalam laporan ini sudah dicantumkan kebijakan-kebijakan, kemudian informasi-informasi kejadian tentang COVID-19. WHO sudah mencantumkan negara-negara yang terkena dampak dari COVID-19 di sini. Nah, kemudian jika kita ingin melihat peta dari sebaran COVID-19 di dunia, maka kita dapat mengklik link ini dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah peta dunia di mana kita dapat melihat sebaran COVID-19 di sini. Titik-titik berwarna biru ini adalah merupakan sebaran-sebaran dari COVID-19. Semakin besar titiknya, maka itu artinya jumlah kasus COVID-19 juga lebih banyak di wilayah tersebut. Nah, lalu bagaimana keadaan di Indonesia? Bagaimana cara kita mencari tahu tentang informasi COVID di Indonesia? Kita cukup membuka web dari Kemenkes. Tampilannya seperti ini. Di dalam web ini juga sudah mencantumkan informasi, ringkasan informasi tentang COVID-19. Namun jika kita ingin melihat informasi lengkapnya, kita tinggal klik link tersebut, terkoneksi dengan web dari infeksi emerging.
Dalam web ini sudah memuat informasi-informasi tentang COVID di Indonesia. Kemudian informasi yang lainnya kita bisa dapatkan kalau kita mengklik link ini, maka tampilannya akan seperti ini. Di dalam halaman web ini memuat semua informasi-informasi yang dapat di-download, termasuk pedoman pencegahan dan pengendalian, kemudian surat edaran, kemudian dan juga situasi Indonesia setiap harinya yang diupdate melalui halaman ini. Ini adalah situasi pada hari dalam laporan terakhir. Jika kita ingin melihat beberapa hari yang lalu, maka dapat klik sesuai tanggal yang diinginkan. Kemudian jika ingin melihat beberapa bulan yang lalu, dapat mengklik di sini. Ini adalah bentuk situasi terkini dari Indonesia. Bentuk laporannya adalah seperti ini. Di dalam laporan ini sudah memuat semua situasi terkini COVID-19 di Indonesia. Provinsi yang terkena COVID-19 juga dapat dilihat di dalam laporan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.